Saya diminta kultum sebenarnya, ya kan? Kultum 7 menit. Tapi tema kita ini berat ini, ya, melestarikan bumi dengan berbagi. Saya di SMS oleh panitia, tolong Bang Fahrudin menguraikan ini secara perspektif Islam. Jadi kalau 7 menit kurang waktunya. Dosen aja kita 145 menit. Kalau dosen belum lagi absen. Kalau habis materi biasanya absen dulu tuh. Tapi kita kehabisan materi sebenarnya membicarakan mengenai ini. Baik, mungkin bertukar pengalaman aja ya. Saya lihat ada senior di sini, ada Bang. Saya itu di biologi agak aneh sedikit. Kan sekolah di biologi, tapi kemudian kenapa saya dijadikan ketua pusat studi Islam? Harusnya ketua studi biologi kan deh. Jadi begini ceritanya, sejak tahun 80 lah, 85 itu kan banyak sekali intelektual Islam yang kemudian pulang dari barat, kemudian mereka mencari dan tema-temanya itu adalah mengenai kebangkitan Islam abad ke-15. Maka waktu itu banyak sekali buku-buku Islam dan bumi. Kita lihat ada Amin Rais menulis mengenai Islam dan politik, ya, Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i itu mengenai Islam dan negara, banyak sekali yang disekolahkan di Chicago. Dan saya salah satunya banyak juga belajar dengan teman-teman di halaqah-halaqah. Termasuk di biologi itu kita punya grup. Ada satu lagi itu grup saya itu, Ustaz Perinur. Satu grup. Kita ngaji sama-sama. Kemudian ketika reformasi, lalu mereka membuat partai dan lain-lain. Pada hakikatnya bahwa sekarang memang ada hasrat untuk kembali pada agama dan melihat kembali bagaimana agama dalam menjadi guidance, menjadi petunjuk bagi kita. Saya terlibat aktif di dalam beberapa kali pertemuan internasional, termasuk terakhir itu kita 2015 di Istanbul, dan bukunya saya tuliskan itu Generasi Terakhir. Jadi bumi kita sekarang ini karena perubahan iklim global, ketika atmosfer tidak seimbang lagi, ini mungkin buat anak-anak belum memahami ya, tapi dalam istilah yang sederhana, bumi kita ini punya selimut. Selimutnya itu tipis saja, terdiri dari gas. Nah, gasnya itu yang disebut dengan gas rumah kaca. Konsentrasi gas itu yang disebut dengan karbon dioksida atau ekuivalen. Banyak gasnya. Ada nitrous oksida, ada ozon, ada H2O dan lain-lain. Tapi sekarang sejak revolusi industri, kita sudah banyak melepaskan emisi gas-gas rumah kaca melebihi kemampuan kapasitas atmosfer itu dapat bertahan secara seimbang untuk mempertahankan suhu bumi. Pra revolusi industri, sejak abad 17 ke belakang, suhu bumi itu stabil, global 14-15 derajat global ya. Jadi kalau suhu ruangan seperti kita ini
36, 35 sekarang ini. Tapi sekarang sudah naik 1 derajat. Dan atmosfer kita itu konsentrasi gas rumah kaca yang sudah ada di atmosfer itu hampir 400 lebih sekarang. Tahun 90 350 konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer 350 ppm. 350 ppm tahun 90 di Bogor kita masih pakai jaket, pakai sweater di dalam mangga. Di Bandung kita jam 10 masih pakai sweater, kita masih menikmati. Tapi anak-anak sekarang sudah kena derajat suhu global naik 1 derajat. Nah itulah kita ingin kembali lagi. Bahaya ini kalau terus emisi gas rumah kaca bertambah, bisa 450 sampai 600. Kalau 600 tambah 4 derajat, tidak ada yang bisa hidup di permukaan bumi. Banyak penyakit, anomali, lebih masif dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kepada para ilmuwan. Terakhir di tahun itu salah satu ayat yang diingatkan oleh para ilmuwan, ada ratusan ulama yang datang, mufti datang, Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, mufti Palestina datang di Istanbul. Saya itu juga, saya bawa Adil Samsudin. Sebelumnya juga ada pertemuan beberapa kali di Kuwait dan di London. Salah satu ayat yang dibaca adalah surat Ar-Rahman. Wassam'a wa rafa'na, dan langit ditinggikan, kemudian Allah menetapkan keseimbangan. Jadi surat Ar-Rahman 7:6-7 itu berbicara mengenai keseimbangan bumi. Karena keseimbangan ini kemudian terganggu karena terjadi kerusakan atmosfer. Banyak ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang kami di Pusat Pengajian Islam juga ikut memperkuat kapasitas para dai dan para ustadz di pelosok-pelosok di lokal. Kemudian Pusat Pengajian Islam juga sudah membuat inisiatif bersama LSM yang lain bersama untuk meminta fatwa. Satu, fatwa tentang pelestarian satwa yang dilindungi untuk keseimbangan ekosistem. Ini yang menarik. Ternyata MUI juga sangat peduli dengan lingkungan hidup. Banyak sekali nas-nas Al-Quran, antara lain dalam surat An-Nahl, wa ma min dabbatin fil ardh wa tayyirina yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Tidaklah binatang-binatang yang terbang dengan kedua sayapnya, yang melata dan terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga adalah umat seperti kami. Jadi perspektif Islam tentang non-human animal, dan kita ini punya binatang juga dalam evolusi. Saya mengajar evolusi dengan Pak Gautama itu. Kita mengajarkan evolusi, makanya saya juga belajar mengenai evolusi dalam perspektif Islam. Jadi non-human di dalam Islamic perspektif, dalam pandangan Islam itu adalah umat. Burung itu umat, orang hutan, monyet itu umat juga seperti kita. Di dalam Al-Quran begitu. Sehingga pada zaman Khalifah kita itu punya rumah sakit hewan, dan hewan-hewan yang dipelihara oleh orang-orang zaman dulu, zaman Khalifah itu, pemilik itu namanya wali.
Jadi kalau kucingnya tertabrak kereta di jalan, dicari walinya. Wali itu kan yang menjadi milik ya. Kalau kita hanya ada dua wali, satu wali nikah, ya kan? Dua wali murid, ya, atau wali santri atau wali mahasiswa. Binatang-binatang yang kita miliki itu di dalam hasanah Islam itu adalah wali. Kita adalah walinya, pemiliknya itu. Jadi kita bertanggung jawab penuh makannya, minumnya. Syekh Ajuddin Abdul Salam dalam kitab Al-Ahkam membuat kriteria, ya, itu abad ke-13, sekarang abad 21, 700 tahun yang lalu sebelum revolusi industri. Ada etika dalam memelihara binatang. Salah satunya itu saya sebutkan, saya tulis di dalam buku konservasi alam dalam Islam. Kalau kita memelihara binatang itu pada saat musim kawin harus disatukan antara jantan dan betina. Selain makan cukup sekandang yang luas, ya kan, kita semua anak biologi mengerti itu. Ada musim kawin, mating season. Mereka harus disatukan. Itu dalam fikih. Itu dalam etika Islam. Karena kan kita tanda-tangan sama JAN ya, Jaringan Animal Satwa Indonesia, Network Animal Networks. Ya, itu begitu. Kemudian yang menarik juga bahwa kita sudah memahami mereka itu adalah kompanion, bukan objek, tetapi subjek, sama seperti kita. Mereka mempunyai fungsi ekosistem kan. Bayangkan ada penelitian terakhir tentang kelelawar. Itu kelelawar dapat menyerbuk, itu harganya 1 hektar itu $2.000, ya, kalau tidak salah itu. Tanpa ada kelelawar produksi durian turun. Ya, siapa yang suka durian? Semua kita suka durian ya. Ya, ada yang katakan suka durian. Maka itu diserbukan oleh kelelawar. Jadi jangan marah-marah kita kalau misalnya pas senja itu ada kelelawar, dia itu memecah putih ke benang sari, kemudian menyerbukan. Kumbang begitu juga. Penyerbuk lain begitu juga. Mereka juga, burung-burung itu juga ada seed dispersal, penyebar biji. Burung rampong itu 260 spesies jenis. Orangutan itu 200. Itu penelitiannya Mas Edi Hendras. Saya ikut dia penelitian, dia itu ngambil feses orangutan, ditanam dari feses dibandingkan dengan yang dibuang dari mulut, yang mana yang lebih cepat. Tesis kita bagus-bagus mengenai alam dan lingkungan. Jadi inilah hikmahnya kita belajar di biologi. Kita mampu memahami apa yang dikesankan oleh agama kita, bahwa sebenarnya mereka adalah makhluk Tuhan juga seperti anak kita. Jadi kita harus ada etika di dalamnya, harus ada cara-cara upaya untuk mempertahankannya. Yang kedua, kaitan dengan ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa semua yang di langit dan di bumi itu adalah ayat juga. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu adalah ayat. Jadi di Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat tentang alam. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca itu mushaf itu
konteksnya itu di alam. Makanya saya katakan biologi harusnya lebih tinggi takwanya, karena kita mempelajari ayat-ayat Allah. Kita waktu S1 kita mempelajari kenapa ada kadal, itu kan penisnya ada 2 ya. Ya. Kita mempelajari makhluk Allah. Nah, itu sudah dipelajari oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Namanya Al-Jahiz. Tetapi orang muslim dulu tidak mempelajari secara detail ya, karena memang waktu itu ilmu pengetahuan tidak terlalu berkembang seperti sekarang. Tapi tantangan filsafat, kemudian rumusan-rumusan sudah dibuat. Bayangkan apa yang ditulis oleh Ibnu Sina itu bertahan sampai 400 tahun. Ya, Canon of Medicine itu dipelajari di London, dipelajari di alat operasi dan sebagainya. Ibnu Sina, Al-Khwarizmi itu yang aritmetik itu, yang sekarang kita kenal dengan logaritma. Ya, semuanya logaritma. Kalau kita sekarang mencari apa, kita pakai Tokopedia, kita cari sepeda, akan muncul sepeda-sepeda yang lain. Itu pakai logaritma. Itu Al-Khwarizmi yang mempunyai basis matematik yang menemukan. Jadi betapa kita umat Islam mestinya ya dengan hasanah teks wahyu yang diturunkan kepada kita, mestinya kita lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga, teks yang berkaitan dengan bumi, kita harus lebih dekat dengan alam. Ya, sesekali saya sarankan adik-adik itu sholatnya jangan di dalam rumah, di sawung, di hutan ya. Di hutan tuh harusnya lebih dekat zikirnya. Sebab kenapa? Nabi Muhammad itu menerima wahyu tidak di rumah. Pertama kali di mana? Di gua Hiro, di Jabal Nur, 600 meter tingginya. Saya kemarin lihat waktu di Saudara, gak ada tumbuhan di situ. Tapi ngeri juga kita melihat naik ke atas 2 jam kalau didaki Jabal Nur sampai ke Gua Hiro 2 jam. Jadi Rasulullah itu kabur, tahannut. Itu di alam, in the nature, ya. Dia ada aliran-aliran mereka itu, mereka memang di alam juga memang. Karena apa? Dengan demikian kita dekat dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau ini kan fisikal, ini buatan manusia semua. Kalau di alam, ya kita bisa sholat di mana saja. Al-ardu masajid. Jadi bumi itu adalah masjid. Jadi kita nggak pilih-pilih. Bumi ini masjid. Asal tempatnya bersih, suci, boleh sholat di situ. Dan di mana saja. Itu yang ketiga yang saya ingin garis bawahi, kedekatan kita dengan alam menjadi sangat penting. Ya, anak-anak kita juga harus dibawa ke alam. Saya meneliti beberapa tesis mahasiswa itu terkait dengan biofilia. Biofilia itu teori evolusi sebenarnya, karena kita ini berevolusi yang panjang. Dulu kita ada di hutan belantara dan di kawasan-kawasan yang terbuka, maka kita terpatri di dalam imprik, di dalam genetik kita akan alam. Kita akan senang melihat. Jadi ada penelitian-penelitian kenapa orang Jepang itu senangnya bonsai